Selamat pagi. Mungkin sebelum memulai pembelajaran kita bisa berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk materi pada kali ini bisa dilihat ya, kita akan mempelajari tentang laporan hasil observasi. Apakah ada yang tahu apa itu laporan hasil observasi? Belum ibu. Oke, kita mulai ya pembelajaran pada hari ini. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui dulu apa itu laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi merupakan teks yang bertujuan untuk menyampaikan informasi berdasarkan fakta yang ditemukan dari hasil pengamatan secara langsung. Teks ini harus bersifat objektif, faktual, dan logis. Jadi harus sesuai dengan kenyataan yang ada ya teman-teman. Untuk ciri-cirinya sendiri itu yang pertama itu objektif. Objektif berarti berisi informasi sesuai fakta tanpa ada pendapat pribadi. Selanjutnya itu faktual. Faktual ini berarti berdasarkan data dari informasi yang diperoleh saat observasi dan sistematis, yaitu ditulis dengan struktur yang terorganisasi. Untuk strukturnya sendiri ini ada 3. Yang pertama itu ada pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum itu berisi pengenalan umum tentang objek atau fenomena yang akan kita amati. Selanjutnya ada deskripsi bagian, yaitu penjelasan detail dari aspek-aspek yang diamati seperti ciri fisik, perilaku, atau fungsi. Dan yang terakhir itu adalah bagian dari penutup dari sisi kesimpulan atau rangkuman hasil observasi secara singkat. Nah, untuk contohnya sendiri dari pernyataan umum itu mungkin saya mengambil di sini contohnya adalah pohon mangga. Sebenarnya kita bisa melakukan ini di luar kelas. Mungkin kalau di kelas objek yang kita amati itu terbatas dan lebih baik itu dilakukan di luar kelas. Nah, untuk pohon mangga itu sendiri, bagian pernyataan umumnya itu misalnya seperti pohon mangga adalah salah satu tanaman berbuah di Indonesia yang paling banyak ditanam. Nah, untuk deskripsi bagiannya sendiri, pohon mangga memiliki daun berwarna hijau, berbentuk lonjong dan berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Ini kan sudah masuk ke ciri-ciri fisik atau fungsi dari daunnya pohon mangga itu sendiri. Dan yang terakhir itu adalah penutupan. Kalian bisa menulis deskripsi atau pernyataan umum lebih panjang dan mungkin akan disimpulkan di bagian penutup. Untuk selanjutnya, Ibu mungkin akan memberikan tugas rumah untuk teman-teman karena mungkin ini sangat terbatas ya objek yang akan diamati. Tugas ini membuat laporan teks hasil observasi secara berkelompok saja. Nanti dibuat laporan dan dikumpulkan di minggu selanjutnya, dibuat berkelompok dan itu kelompoknya itu 2-3 orang. Apakah ada yang ditanyakan terkait tugas atau materi? Saya. Ya, silakan Sandi. Kan tadi katanya usahakan observasinya di luar kelasnya. Ya, betul. Kalau misalnya saya mau observasi atau pengamatannya itu manusia atau hewan atau enggak hidup lagi boleh nggak? Itu saja boleh kalau mau. Kita bisa mengamati mungkin perilakunya dari makhluk hidup itu sendiri atau ciri-ciri fisik dari makhluk itu sendiri. Apakah ada lagi gitu kan? Saya mau nanya, Ya, boleh silakan. di bagian deskripsi bagian yang di situ kan ada seperti ciri fisik, perilaku atau fungsi. Apakah boleh menambahkan seperti kelebihan dan kelemahan? Misalnya saya mau observasi tentang mesin cuci buat itu gitu. Tentu saja bisa karena itu merupakan penjelasan detail dari mesin cuci tersebut untuk kelebihan dan kelemahannya. Mungkin ini ciri fisik, perilaku
masukan. Kalau kalian ingin menambahkan kelebihan atau kekurangan, tentu saja bisa ditambahkan. Seperti itu. Apalagi ada lagi sebenarnya. Sudah cukup. Mungkin selanjutnya untuk kesimpulan kali ya, kesimpulan dari materi atau pertemuan hari ini. Apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan sebelum kita tutup pertemuan pada kali ini? Saya Bu. Baik, terima kasih Lisa. Terus responnya silakan. Jadi saya akan saya akan menyimpulkan tentang materi teks hasil observasi dari ciri teks LHO ini. Yang pertama bersifat objektif, yang kedua faktual, dan yang ketiga sistematis. Dan strukturnya itu tadi ada pernyataan umum yang bersifat umum, kemudian ada deskripsi bagian, dan terakhir adalah kesimpulan. Dan saya Terus terima kasih atas responnya. Mungkin pertemuan pada hari ini saya cukupkan sebelum kita selesai pada pembelajaran hari ini. Mungkin kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.